Halo minasan, kembali di channel Kamado Story yang akan membahas alur cerita manga Kimetsu no Yaiba. Bagi kalian yang nonton animenya saja dan suka spoiler, simak video ini ya kalau penasaran. Kali ini kita akan melanjutkan manga chapter 138 Demon Slayer yang berjudul Jatuh. Pada chapter ini, seluruh Hashira sampai ke medan pertempuran. Namun, Muzan menjebak mereka ke dalam jurus darah iblis Nakime. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di awal scene kita diperlihatkan dengan cerita masa lalu pertemuan antara Kagaya Ubuyashiki dan Gyome Himejima. Ubuyashiki wafat pada saat umurnya 23 tahun. Semasa hidupnya, Ubuyashiki selalu mengunjungi makam para pemburu iblis yang telah gugur. Hal itu dilakukan terus-menerus hingga penyakitnya membuat tubuh Ubuyashiki tidak dapat berdiri lagi. Saat pertama kali Gyome bertemu dengan Ubuyashiki, ia berusia 18 tahun, sedangkan usia Ubuyashiki 14 tahun. Dilihat dari sikap Ubuyashiki pada waktu itu, Gyome tidak percaya bahwa Ubuyashiki lebih muda 4 tahun darinya. Ubuyashiki mengatakan kepada Gyome bahwa ia tahu jika Gyome bertarung demi melindungi anak-anak itu. Anak yang dia maksud adalah anak-anak asuh Gyome di kuil tempat tinggalnya. Ubuyashiki memiliki cara berbicara yang selalu diinginkan oleh banyak orang. Sikap dan kesungguhannya tidak pernah berubah sejak pertama kali Gyome bertemu sampai ia wafat. Beberapa waktu sebelum Muzan menyerang, Gyome berbicara empat mata dengan Ubuyashiki. Ubuyashiki mengatakan bahwa dalam 5 hari Muzan akan datang menemuinya. Ubuyashiki meminta agar ia menjadi umpan agar Gyome dapat memenggal kepalanya. Gyome yang mendengar hal tersebut bingung dan bertanya bagaimana ia mengetahui bahwa Muzan akan datang. Sambil tersenyum, Ubuyashiki menjawab jika itu hanyalah nalurinya saja dan tidak ada alasan lain. Di samping gaya bicara yang disukai oleh Gyome, keluarga Ubuyashiki dikenal dengan kemampuan naluri yang luar biasa. Keluarga tersebut membangun kekayaan mereka dan menghindari bencana menggunakan kekuatan memprediksi masa depan. Ubuyashiki merasa jika Hashira yang lain mungkin tidak akan menerima keputusan yang diambil, khususnya menjadikan dia sebagai umpan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Gyome sebagai orang yang dipercaya mengabulkan permohonan Ubuyashiki. Sambil meneteskan air mata, Gyome pun mengiyakan permintaan Ubuyashiki. Kemudian Ubuyashiki mengucapkan terima kasih kepada Gyome dan berharap tidak ada lagi pemburu iblis yang terbunuh. Setelah mengingat masa lalunya dengan Ubuyashiki, scene beralih pada pertempuran. Gyome berhasil menerapkan serangan dan berhasil menghancurkan kepala Muzan. Tapi dalam benaknya, Hashira batu itu menyadari bahwa prediksi Ubuyashiki tentang Muzan benar. Muzan tidak akan mati walau kepalanya dihancurkan sebanyak apapun. Ia akan terus meregenerasi sebanyak serangan yang dilancarkan kepadanya tanpa henti. Ubuyashiki mengatakan jika ia tidak dapat membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan cahaya matahari. Untuk menghadapi Muzan, Gyome harus mengulur waktu sampai dengan matahari terbit. Jika dilihat dari kecepatan regenerasi dan suaranya, Gyome merasakan hal berbeda dengan iblis yang telah ia temui selama ini. Meskipun Muzan telah dilemahkan oleh bom bunuh diri Ubuyashiki, serta bantuan dari kekuatan darah iblis Tamayo, ia masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Gyome mengambil kesimpulan bahwa ia harus menahan monster iblis Muzan sampai dengan matahari terbit. Melihat ingin diserang oleh Gyome, Muzan mengeluarkan jurus darah iblis. Jurus darah hitam tersebut mengeluarkan kawat berduri dengan jumlah banyak yang menuju arah datangnya Gyome. Dengan sigap, Gyome menghalau jurus darah iblis tersebut dengan jurus ketiga pernapasan batu miliknya. Serangan Muzan pun dapat dihalau oleh Gyome dengan mudah. Tidak lama kemudian dari belakang Muzan ada Sanemi yang akhirnya datang. Sanemi berteriak apa yang sudah dilakukan oleh Muzan terhadap Ubuyashiki. Mendengar teriakan itu, Gyome menyadari bahwa seluruh Hashira sudah datang. Gyome sangat takjub terhadap semua Hashira yang datang membantunya. Kemudian Gyome meneriakkan kepada semua Hashira bahwa orang yang berada di depannya merupakan Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Gyome menjelaskan bahwa Muzan tidak dapat dibunuh meskipun kepalanya dipenggal. Sontak Sanemi, Mitsuri, Obanai, Kyu, serta Shinobu terkejut bahwa orang yang akan dihadapinya adalah Kibutsuji Muzan. Disusul dengan teriakan Tanjiro yang menyebut nama Muzan. Sedangkan Muichiro dengan sigap siap menggunakan jurus keempat pernapasan kabut miliknya.
Mendengar hal tersebut, semua Hashira langsung mengikuti, bersiap dengan jurus pernafasan mereka masing-masing. Semua Hashira bersiap melancarkan serangan ke arah Muzan secara bersamaan tak terkecuali Tanjiro. Shinobu dengan pernafasan serangga, Obanai dengan pernafasan ular, Mitsuri dengan pernafasan cinta, Kyu dengan pernafasan air, dan Sanemi menggunakan pernafasan angin. Sedangkan Tanjiro dengan jurus Hinokami Kagura miliknya. Muzan yang terpojok atas kepungan dari para Hashira tiba-tiba tersenyum. Kejadian tak terduga, lantai tempat para Hashira itu berdiri tiba-tiba berubah menjadi dimensi tanpa batas. Seluruh Hashira dan Tanjiro pun kaget. Tempat mereka berpijak tiba-tiba hilang dan mereka pun akan jatuh ke bawah. Sambil tersenyum dengan penuh kebencian, Muzan berteriak bahwa para pemburu iblis tidak akan bisa menyudutkannya. Muzan menyebutkan bahwa mereka akan menuju neraka. Muzan juga berkata bahwa ia akan menghabisi semua Hashira dan para pemburu iblis lainnya malam itu juga. Akhirnya, para pemburu iblis itu gagal mendaratkan serangan dan mereka semua terjatuh ke dalam kastil tanpa batas. Sebelum jatuh, Tanjiro berteriak menjawab Muzan. Menurutnya, iblis itulah yang akan menuju ke neraka. Tanjiro juga berjanji tidak akan membiarkan iblis itu lolos begitu saja dan akan membunuhnya. Sambil terjatuh, Muzan menanggapi jawaban Tanjiro. Muzan menyuruhnya untuk mencoba membunuhnya sambil berteriak nama Kamado Tanjiro. Itulah akhir dari cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 139. Para Hashira yang sudah bersiap melakukan serangan secara bersamaan terhadap Muzan tiba-tiba harus jatuh ke kastil tanpa batas. Selanjutnya, pertarungan seperti apa yang akan dihadapi oleh para Hashira dalam kastil tanpa batas? Wah, tambah seru ya! Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau penasaran.